Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ilmiah Usman, mahasiswa semester 1, program studi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis. Pada video kali ini, saya memenuhi tugas video yang diberikan oleh Bapak Dr. Hairul SPD MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada video ini, saya akan membahas 5 materi. Yang pertama yaitu hakikat bahasa, yang kedua, bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang ketiga, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, yang keempat, rangkuman karya ilmiah, dan yang kelima adalah penulisan artikel ilmiah. Baik, langsung saja kita ke inti pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai hakikat bahasa. Hakikat bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu kelompok sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Selanjutnya yaitu sifat-sifat bahasa. Pertama, sistematis. Bahasa memiliki aturan dan struktur tersendiri. Kedua, arbitrer. Hubungan antara lambang dan makna tidak selalu tetap dan bisa berubah. Yang ketiga, unik. Bahasa memiliki karakteristik dan ciri khas tersendiri. 4. Universal. Ada beberapa aspek bahasa yang ditemukan dalam semua bahasa di dunia. Yang kelima, konvensional. Penggunaan bahasa dalam suatu kelompok sosial mengikuti kesepakatan bersama. Berikutnya, yang kedua, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar merujuk pada dua aspek yang berbeda dalam penggunaan bahasa. Bahasa Indonesia yang baik harus sesuai dengan konteks, pemilihan kata, frasa, dan kalimat sesuai dengan situasi, lawan bicara, dan tujuan komunikasi. Bahasa Indonesia yang baik juga mempertimbangkan norma-norma sosial dalam masyarakat. Misalnya, penggunaan bahasa yang formal seperti saya, bapak, dan ibu digunakan saat kita berbicara dengan orang yang lebih tua. Dan bahasa yang informal yaitu seperti aku dan kamu saat kita berbicara dengan teman sebaya. Bahasa Indonesia yang baik juga mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan mudah dipahami oleh lawan bicara. Selanjutnya yang ketiga yaitu sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri lahir dari bahasa Melayu yang telah menjadi lingua franca atau bahasa pergaulan di Nusantara sejak berabad-abad lalu. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah di Nusantara bersatu dalam Kongres Pemuda dan mendeklarasikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan yang kemudian dikenal sebagai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu bangsa, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu sebagai administrasi pemerintah dan pendidikan. Selanjutnya yang keempat yaitu rangkuman karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan hasil penelitian, kajian teori, dan analisis ilmiah dengan tujuan menyampaikan pengetahuan secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai gambaran umum, rangkuman karya ilmiah biasanya memuat judul dan identitas, latar belakang atau permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, serta kesimpulan dan saran. Dan yang kelima yaitu penulisan artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karya tulis yang memaparkan hasil penelitian atau kajian ilmiah dengan sistematis, objektif, logis, dan menggunakan bahasa formal sesuai dengan kaidah akademik. Struktur penulisan karya ilmiah biasanya terdiri dari judul, abstrak dan kata kunci, pendahuluan,
metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.